Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih kalau pada hari ini kami semua dapat berkumpul dalam ibadah Natal dan juga perayaan Natal SMA Negeri 53 di tempat ini, di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya walaupun kami tidak berkumpul bersama-sama, tapi dimanapun kami berada saat ini, kuasa dan hadirat-Mu tetap nyata Tuhan. Terima kasih untuk seluruh panitia Tuhan yang telah mempersiapkan seluruh ibadah Natal dan perayaan hari ini. Kami berdoa Tuhan biar dari awal, pertengahan sampai akhir kami semua dapat mengikuti Tuhan dengan baik. Dan kami semua terima berkat yang luar biasa di ibadah Natal SMA Negeri 53 pada hari ini. Kami serahkan Tuhan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang pertama terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pembacaan kedua terambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pembacaan Alkitab yang ketiga terambil dari tema kita pada hari ini, yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Sungguh satu sukacita yang luar biasa pada hari ini untuk pertama kalinya saya bisa melayani Bapak Ibu Guru yang terhormat dari SMA Negeri 53, juga seluruh siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 53. Dan saya percaya saat ini juga mungkin hadir para Bapak, Ibu, orang tua murid. Dalam ibadah Natal ini sama-sama kita hadir dalam ibadah Natal walaupun masih secara online, tetapi berkat Tuhan pasti sama. Yang percaya katakan yes. Puji Tuhan. Nah saudara, Bapak Ibu semua, ibadah Natal kita pada hari ini memiliki tema bersyukur dalam segala hal. Nah, hari ini kita merayakan Natal dalam suasana yang sangat berbeda daripada Natal tahun yang lalu. Mungkin adik-adik kelas 11 dan 12 masih ingat bagaimana Natal tahun yang lalu. Saya pastinya tidak ada waktu itu, tetapi suasananya sangat jauh berbeda dibanding Natal yang sebelumnya. Dan beberapa anak-anak Tuhan hari-hari ini mungkin kesulitan mencari alasan untuk tetap bersuka cita di tengah-tengah pandemi ini, khususnya di hari raya Natal yang tidak seperti biasanya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan satu kebenaran sebelum lebih lanjut lagi kita bahas firman Tuhan. Kebenarannya yaitu yang pertama adalah bahwa Natal tahun ini tidak berbeda dengan Natal tahun yang lalu. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Natal tahun ini tidak berbeda dengan Natal tahun yang lalu. Tetapi mungkin saudara mungkin berkata, tapi Pak Pendeta, bukankah tadi awal kita sama-sama sepakati bahwa suasana Natal tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu? Tahun yang lalu kita masih bisa silaturahmi keluarga besar. Tahun ini mungkin kita hanya bisa berkumpul keluarga inti. Dan tahun ini kita nggak bisa sama-sama kumpul ya di gedung sekolah untuk rayakan Natal seperti sebelumnya. Yes, betul. Memang suasana Natalnya berbeda, perayaannya Natal berbeda. Tetapi ketika saya sampaikan tadi Natal tahun ini sama dengan Natal tahun yang lalu, maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, yang sama bukan ibadah dan perayaannya ya, tetapi yang sama adalah Natalnya itu sendiri. Yes, Natalnya tidak berubah, Natalnya tetap sama. Natalnya telah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dia datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia sama seperti saya dan juga saudara yang saat ini menyaksikan dimanapun engkau berada. Dia mengambil rupa seorang bayi yang sangat lemah dan tak berdaya. Kemudian sang raja di atas segala raja itu, dia lahir di palungan, di kandang domba.
di tengah-tengah kehinaan, yaitu untuk apa? Untuk menebus segala kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, dan kehinaan kita, supaya kita yang lemah, tak berdaya dan hina ini terima kemuliaan oleh karena penebusannya di kayu salib. Haleluya. Nah, pada Natal kali ini ketika masih banyak orang kebingungan cari alasan kenapa dia tetap harus mengucap syukur dalam segala hal, sebagaimana tema Natal kita pada hari ini, maka yang pertama, alasan kenapa kita tetap mengucap syukur, dalam ayat pembacaan Alkitab yang pertama tadi kita baca dalam Mazmur pasal 103. Tuhan ingatkan melalui pemazmur supaya kita jangan lupakan kebaikan Tuhan. Alasan pertama kenapa kita tetap mengucap syukur dalam Natal yang sangat berbeda suasananya, tetapi sama-sama kita sepakati ini tetap Natal yang sama, hanya suasananya yang berbeda. Yang pertama, kita mengucap syukur dalam suasana seperti ini karena kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Ya, kita ingat bagaimana Dia yang pemilik alam semesta ini, Dia mengosongkan dirinya, kemudian Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti saudara dan saya, untuk Dia mati di kayu salib, untuk menunjukkan kasih setia, untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Untuk itulah saya percaya di Natal ini kita tetap mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Ya, nah saudara, dalam suasana seperti ini jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Ingat-ingat terus kebaikan Tuhan. Memang salah satu penyakit manusia yang paling sering muncul itu adalah kita mudah lupa kebaikan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir. Tuhan membelah Laut Merah menjadi dua, dan mereka keluar dari Laut Merah menjadi bangsa yang merdeka. Nah, Bapak Ibu, adik-adik semua, ya, siswa-siswi SMA Negeri 53, ketika bangsa Israel ini keluar dari Mesir, ya, mereka bersorak-sorai melihat pasukan Firaun tenggelam di Laut Merah. Tetapi ketika mereka sudah berjalan, tidak makan waktu lama, cukup 3 hari, ya, ucapan syukur dan sorak-sorai mereka berubah menjadi sungut-sungut. Ya, mereka lupa kebaikan Tuhan. Makanya tadi Tuhan ingatkan kepada saya dan juga semua adik-adik, ya, yang hari ini menyaksikan ibadah Natal ini dimanapun engkau berada, sama-sama kita sepakati kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mau melupakan kebaikan Tuhan. Nah, saya masih ingat ketika saya masih SMA juga, ya, waktu itu transportasi belum seperti sekarang, ya adik-adik nih. Kalau sekarang mungkin kalau mau sekolah masih bisa naik Transjakarta atau tinggal pakai apps, ya, bisa naik transportasi online. Waktu itu saya kalau ke sekolah, ya, itu harus berjuang, ya, melawan maut. Waduh, serem banget tuh Pak Pendeta. Betul, ya. Karena saya ingat waktu itu nih para bapak-bapak dan ibu-ibu guru, ya, para orang tua murid juga mungkin masih ingat, ya, perjalanan ke sekolah nggak gampang. Kalau naik bis itu, ya, kita seperti harus berhadapan dengan ancaman dan bahaya, ya, bukan cuma masalah copet doang yang ada di mana-mana, ya, tapi ketika kita harus gelantungan di bis nih, adik-adik mungkin nggak pernah ngalamin, ya. Waktu itu saya ingat, ya, gelantungan di bis cuma tinggal pegangan ujung jari, ya. Jadi betul-betul nyawanya nih tergantung nih jarinya masih kuat atau enggak. Kadang-kadang sudah sampai gemeteran tangannya, kira-kira seperti itu, ya. Nah, saya ingat ketika satu kali, ya, saya naik angkutan umum, tiba-tiba dapat kursi kosong duduk di paling depan, ya. Dan waktu saya duduk di paling depan, apa yang terjadi? Saya waktu itu nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bisa duduk di tempat yang paling depan. Ya, biasanya gelantungan tinggal pegangan ujung jari aja, ya, sudah istilahnya mempertaruhkan nyawa cuma demi perjalanan menuju ke sekolah. Kali ini bisa duduk paling depan. Buat beberapa orang itu hal yang sangat sepele, ya, buat beberapa orang itu hal yang biasa. Tetapi saya sudah tanamkan dalam diri saya untuk menjadi orang yang selalu ingat-ingat kebaikan Tuhan. Orang yang selalu ingat-ingat kebaikan Tuhan, maka saya percaya dia akan penuh dengan ucapan syukur. Saya tidak tahu bagaimana nih adik-adik ketika tadi pagi bangun pagi, ya, buka mata, kalimat apa yang pertama keluar dari mulut kalian?
Ya, kalau saya pagi-pagi buka mata, saya selalu bilang thank you Jesus, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena kita ini seharusnya ya berujung di api neraka kalau tidak ada hari raya Natal dan puncaknya di hari raya Paskah nanti. Jadi hari raya Natal ini mengawali karya Yesus di atas muka bumi ini. Ketika kita ingat semua kebaikannya, maka kita semua hari ini, ya, siswa-siswi SMA Negeri 53, tanpa karya keselamatan Tuhan, hidup kita sia-sia. Mungkin kalian nanti ada yang bisa tembus perguruan tinggi negeri, ya, ada yang jadi diplomat, ada yang jadi dokter, ada yang jadi panglima TNI mungkin ya. Karena saya percaya hari ini saya berbicara di depan para pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Yang setuju katakan yes ya. Nah, ketika kalian mencapai prestasi yang dahsyat dan luar biasa, tetapi tanpa keselamatan dari Allah, maka saya mau katakan apapun pencapaian kita, achievement kita akan sia-sia. Kenapa? Karena ujungnya tetap adalah maut. Tapi syukur pada Allah karena kedatangannya, karena dia mencari yang terhilang, dia tinggalkan sorga mulia, dia datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia, lahir di kandang domba, untuk dia menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib. Untuk itulah Natal ini, walaupun tanpa mungkin baju baru dan sepatu baru, tanpa hunting midnight sale mungkin ya, tetap kita penuh dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena kita yang seharusnya mati binasa, hari ini kita tidak lagi takut kepada kematian, melainkan kita sudah beroleh hidup yang kekal. Karena itu saya percaya walaupun di tengah pandemi tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, ya, kenapa ada anak-anak Tuhan yang kehilangan alasan untuk mengucap syukur? Tadi yang pertama, karena mereka seringkali melupakan kebaikan Tuhan, bahkan tidak belajar untuk mulai mengucap syukur dari hal yang paling kecil, paling sepele sekalipun. Ya, saya ingat waktu itu kisah bagaimana ada 10 orang kusta. Dari 10 orang kusta yang disembuhkan, cuma 1 orang yang datang kembali kepada Tuhan. Yang 9 seakan-akan merasa memang sudah kewajiban Tuhan untuk menolong dia. Oh Bapak Ibu adik-adik semua, ketika engkau ditolong Tuhan, ketika engkau bisa naik kelas, ketika engkau nanti bisa lulus, jangan pernah lupa untuk datang tersungkur hadapan Tuhan dan mengucap syukur. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mau tanya masing-masing jawab sendiri-sendiri. Ya, coba ingat baik-baik. Saya kasih waktu 2-3 detik. Kapan terakhir engkau ingat kebaikan Tuhan dan mengucap syukur atasnya? Ya, coba ingat-ingat saudara, jangan buru-buru beranjak dulu. Coba baik-baik ingat kapan ya terakhir aku ingat kebaikan Tuhan, lalu aku naikkan korban ucapan syukurku. Ya, kalau hari ini engkau bingung kapan mengingatnya, maka saya percaya firman Tuhan ini tidak kebetulan datang kepada kita. Haleluya, amin. Jadi di Natal ini bagaimanapun kondisinya, suasananya berbeda, sekali lagi kita sepakat Natalnya tetap sama, kelahiran Yesusnya tetap sama, kuasanya tetap sama, dan berkatnya juga tetap sama. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Yang kedua tadi, kenapa banyak anak Tuhan yang kebingungan cari alasan untuk mengucap syukur di masa-masa ini? Mungkin adik-adik ada yang papa mamanya terdampak dengan COVID-19, dengan pandemi. Mungkin papa mamanya ada yang sudah kehilangan pekerjaan. Bahkan mungkin beberapa dari kita mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi karena COVID-19 ya. Lalu kita bingung dalam Natal ini, rasa-rasanya Natal paling muram di dalam hidupku ya. Saudara, adik-adik semua, yang kedua alasan kita tetap mengucap syukur ya, tadi Mazmur 42 ayat yang ke-6 yang juga sudah kita baca, firman Tuhan berkata, ya mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang kedua, kenapa kita tetap mengucap syukur? Ini pemazmur ini menyatakan pernyataan iman yang luar biasa. Dia berkata, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Mungkin ketika waktu itu dia tidak melihat jalan keluar ya. Bahkan ayat di atas, kalimat pertama berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Berarti dia ada dalam satu kondisi yang tertekan, yang gak enak
ya, yang rasa-rasanya mungkin gak jauh beda dengan yang mungkin kita alami hari-hari ini. Nih teman-teman, adik-adik semua kelas 10, 11, 12 yang biasanya mungkin dapat uang jajannya bisa buat beli macam-macam, ya tiba-tiba dalam masa pandemi ini ya teman-teman harus berhemat, gak bisa lagi jajan seperti biasa, gak bisa lagi beli macam-macam ya. Bahkan di Natal ini mungkin gak ada kado Natal yang dibagikan oleh orang tua kalian ya. Tetapi ketika dalam suasana yang tidak biasa ini, maukah kita memiliki pernyataan iman seperti pemazmur ini katakan. Dia berkata, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Walaupun hari ini rasanya ngelihat ke depan, rasanya kok gelap gulita ya Pak Pendeta ya. Kok rasanya nggak tahu kapan pandemi akan berakhir. Firman Tuhan berkata, walaupun kita ada dalam lembah kekelaman, gadanya dan tongkatnya itu tidak pernah tinggalkan kita. Kita tetap mau terus berjalan maju bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena setelah lembah kekelaman itu kita akan bertemu dengan padang rumput yang hijau dan air yang tenang kalau kita tetap punya iman kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu ya, yang pertama tadi kita mengucap syukur atas apa yang semua Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Jangan seperti 9 orang kusta yang sudah ditolong Tuhan tapi tidak datang lagi pada Tuhan dan say thank you. Jangan seperti bangsa Israel yang sudah terima mujizat tapi begitu mentok masalah yang baru, seakan-akan Tuhan yang kemarin tolong gak bisa tolong masalah yang hari ini. Padahal Tuhannya sama. Walaupun masalahnya berbeda, dia tetap Tuhan yang sama yang sanggup tolong kita. Dia tolong kita di sebelum masa pandemi ini, dia juga tolong kita di masa pandemi ini. Dia tetap Allah yang penuh kuasa, tetap Allah yang sama. Yang kedua, kenapa kita mengucap syukur? Kita mengucap syukur karena kita percaya kalau dia sudah tolong kita di hari yang lalu, maka dia tetap akan tolong kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu pemazmur berkata, sebab aku akan bersyukur lagi. Walaupun hari ini dia belum lihat jawaban, walaupun hari ini dia belum lihat jalan keluar, dia percaya dia pasti akan ditolong oleh Tuhan, penolongku dan Allahku. Mari sama-sama kita perkatakan iman kita seperti itu, bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, anak-anak Tuhan tidak perlu takut apapun yang terjadi. Kehidupan keluarga kami pun satu kali pernah mengalami satu kondisi yang sangat sulit. Ya, hari-hari ini memang kami terdampak juga tentunya secara ekonomi. Tapi pernah ada satu waktu di mana di luar masa pandemi, tapi kami tergoncang secara ekonomi luar biasa. Saya tutup dengan satu kesaksian ini. Saya ingat waktu itu anak saya sedang naik-naikkan kelas kalau saya tidak salah, butuh banyak biaya. Ya, dia harus beli seragam baru, beli buku baru. Tetapi waktu itu kami sedang kehilangan sumber penghasilan. Dan saya tidak tahu bagaimana saya harus menyiapkan semua itu sebagai seorang kepala keluarga. Nah, tiba-tiba saya dapat message, ada seorang anak rohani saya hubungi saya. Dia ini seorang yang sempat mengalami keterikatan dengan narkoba. Puji Tuhan, setelah dilayani dia bisa lepas dari narkoba. Dan masih ada satu dampak yang terbawa dalam hidupnya, yaitu dia sempat mengalami namanya paranoid dan schizophrenia. Ya, apa itu paranoid dan schizophrenia? Schizophrenia itu seperti ada suara yang berbicara di dalam kepalanya, dan suara itu ya tidak bisa dikendalikan oleh dia. Tapi puji Tuhan, ya terus di dalam pelayanan, terus hari makin hari ya dia tetap bisa lewati itu dengan baik. Nah, satu kali saya ingat dia minta ketemu dengan saya. Ya, tepat di waktu tadi saya cerita, ya anak saya sekarang sudah SMP kelas 8, waktu itu masih SD. Ya, jadi sudah beberapa tahun yang lalu. Ya, kami sedang mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Lalu tiba-tiba saya dapat telepon dari dia minta ketemu di sekolah, di tempat anak saya bersekolah. Saya janjian di depan halte. Sampai di sana kami ketemu, tiba-tiba cerita seperti ini. Waduh, semalaman suara itu muncul lagi di kepala. Waduh, saya pikir ini schizophrenia-nya kambuh lagi, saudara ya. Jadi suara itu berbicara terus sepanjang malam sampai dia tidak bisa tidur. Lalu tiba-tiba dia bilang seperti ini. Tahu nggak suaranya bilang apa? Oh iya, suaranya bilang apa? Suaranya bilang gini, Oki butuh uang,
Oki Butung. Waduh saudara ya, ini si Sofernia yang saya baru pertama kali dengar seumur hidup gitu ya. Ya, tiba-tiba suaranya ngomong bahwa Oki butuh uang, Oki butuh uang. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya, tepat di depan halte di mana anak saya ini lagi butuh dana untuk biaya sekolahnya. Tiba-tiba ini orang yang saya layani ya, anak rohani saya tiba-tiba keluarkan amplop tebal. Rupanya dia baru saja kalau saya tidak salah ada jual tanah atau jual rumah keluarganya. Ya, kemudian amplopnya cepat-cepat dia pindahin ke saya dan langsung dia pergi saudara. Dan saya masih terbengong-bengong di depan halte itu. Dan saya lihat di rumah dananya pas dengan biaya yang dibutuhkan untuk anak saya naik kelas. Butuh biaya baju baru, seragam baru dan buku-buku yang baru, semuanya tepat sesuai jumlah yang dibutuhkan. Puji Tuhan. Tuhan tolong tepat pada waktunya. Oleh karena itu kita tetap harus mengucap syukur. Kenapa? Karena kita percaya pertolongan Tuhan itu pasti datang kepada kita. Itu alasan kita tetap mengucap syukur di Natal ini. Walaupun suasananya dalam suasana pandemi. Walaupun hari ini kita belum lihat jalan keluar. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia akan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Karena itu jangan pernah kehilangan iman. Bagaimana caranya kita tetap menjaga iman kita? Dengan tetap mengucap syukur, dengan tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan, dengan tetap bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Puji Tuhan. Oleh karena itu di Natal ini temanya sungguh sangat amat tepat, yaitu bersyukur dalam segala hal. Saya berdoa Bapak Ibu semua di tempat ini, ya dimanapun saudara mengikuti ibadah Natal ini, juga seluruh para murid, siswa-siswi yang saya kasih, yang Tuhan sangat sayang, ya saya percaya apapun yang hari-hari ini kita sedang hadapi, tangan Tuhan tidak kurang kuat untuk menolong kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk sanggup membawa kita keluar dari setiap pergumulan kita. Izinkan saya berdoa sebentar untuk Bapak Ibu dan juga untuk semua murid-murid yang ada. Bapak terima kasih di dalam ibadah Natal SMA Negeri 53 hari ini. Kami dapat pesan-Mu Tuhan bahwa kami harus mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan ampuni kami kalau kami menjadi sama seperti orang Israel yang lupa kebaikan-Mu. Dan kami bersungut-sungut ketika masalah datang di hadapan kami. Tuhan kami lupa bahwa Natal ini tetap Natal yang sama. Yang berubah cuman perayaannya, yang berubah cuman suasananya, tapi Natalnya tidak berubah. Karena Natal itu telah menunjukkan kasih setia Allah. 2000 tahun yang lalu Engkau tinggalkan tahtamu di sorga. Engkau mengosongkan dirimu. Engkau kejar kami. Engkau dapati kami. Supaya kami bisa diselamatkan oleh karena pengorbananmu di kayu salib. Ampuni segala sungut-sungut kami. Ampuni kalau di masa PJJ ini, di masa pembelajaran jarak jauh, kami seringkali komplain, kami seringkali mengeluh dengan perubahan yang ada. Tapi hari ini kami mengerti kebenarannya, bahwa tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur. Karena Engkau sudah menebus kami dari maut. Kami yang harusnya tidak punya masa depan, hari ini kami semua punya masa depan kekal bersama-sama dengan Engkau di sorga kelak. Terima kasih Tuhan. Dan yang kedua, kami tetap mau mengucap syukur. Karena apapun yang terjadi hari ini, kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dan pertolongan-Mu pasti akan tiba tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami terima dengan iman firman-Mu ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Mari sama-sama kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih Tuhan, kalau sama-sama kami dapat bersekutu di dalam doa pada hari ini. Kami mau berdiri bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, biar Indonesia dilalukan Tuhan segera dari pandemi ini. Kami berdoa Tuhan beri kekuatan bagi pemerintahan negara kami, terutama khusus bagi Presiden kami Bapak Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran yang ada. Bapak, Engkau berikan hikmat bagi mereka untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, khususnya terkait COVID-19 ini. Berikan mereka jalan keluar yang daripadamu Tuhan, untuk membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi, keluar Tuhan dari krisis kesehatan ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini, biar mereka tetap kuat dan tetap mengucap syukur menghadapi masalah yang ada, karena kami percaya Allah tetap berdaulat di tengah-tengah masalah ini Tuhan. Kami juga membawa doa kami untuk sekolah kami SMA Negeri 53. Kami mengucap syukur buat setiap karyawan yang ada, setiap Bapak Ibu guru yang telah dengan penuh dedikasi tetap melayani kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Terima kasih juga untuk kepala sekolah kami, beri kesehatan Tuhan, berikan perlindungan Tuhan dari virus COVID-19 buat seluruh rekan-rekan siswa yang ada dari kelas 10, 11, dan 12. Semuanya Bapak dalam perlindungan Allah yang sempurna. Juga setiap Bapak Ibu orang tua murid dimanapun berada Tuhan, baik itu yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi terpuruk karena terdampak pandemi ini, kami berdoa melalui firman-Mu biar kami semua dikuatkan Tuhan, biar kami semua melalui ibadah Natal ini diingatkan akan segala kebaikan Tuhan, dan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh doa-doa syafaat kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sambut Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, dengan hidup bersama, sehati, sepikir di dalam Kristus, dan taat bersama untuk melayani dengan menjadi garam dan terang dunia, sehingga kita dapat menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Malam Natal membawa Sang Juru Selamat lahir ke dunia untuk menemani umat berdosa. Manusia yang tidak sempurna dijadikannya sempurna menurut kehendaknya. Tetapi masih banyak manusia yang tidak mengerti kasih Bapa. Kita sebagai anak-anak terang harus mampu berbeda dengan dunia. Dia sudah menjadikan kita begitu kuat dalam kelemahan, ketidakpastian, dan dalam pergumulan hidup. Saat ini kita akan memasuki proses penyalahan. Kami persilakan untuk maju ke depan. Penyalahan ini diawali oleh Guru Agama Kristen, Ibu Jenny Gajah SPAK. Dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Oki Aprianto yang diwakili oleh Ibu Jenny Gajah SPAK. Kemudian, Ketua Panitia Natal, Eklesia Feli.
Selanjutnya, perwakilan Badan Pengurus Harian Provinsi SMA N53 Kak Yosua Agung. Perwakilan orang tua murid, Ibu Herta Regina Sinambela. Tengoklah betapa baiknya Tuhan pada kita. Kalungan dan lampin serta kalinan kendang menjadi bukti bahwa dalam lawatannya Dia mengerti kerentapan kita. Untuk itu, layaklah ia menerima pujian serta persembahan syukur dari hati yang mampu. Yesus Kristus Juru Selamat adalah anugerah mulia yang Allah berikan bagi dunia.
Marilah kita memberi persembahan dengan rela hati, jangan dengan sedih atau dengan karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman serta orang tua yang terkasih, dalam Tuhan dapat memberikan persembahan dengan mengirim melalui nomor rekeningnya tersedia. Terima kasih. Kiranya Engkau yang selalu memberkati dan menjaga kami dari segala sesuatu yang akan mengancam kami Bapa. Berkati juga persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Engkau memberkatinya dengan sukacita ya Tuhan. Kami akan menggunakan persembahan ini untuk pelayanan-Mu. Engkau yang mengawal kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus. Juru selamat dan Juru sesat kami. Amin. Nyanyian kemuliaan bagi Tuhan mengema di hari Natal ini, karena janjinya untuk mengaruniakan keselamatan bagi kita telah digenapi. Mari kita teruskan kabar sukacita itu dalam kehidupan kita dengan kata dan perbuatan, agar semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber hikmat dan pengertian akan melimpahkan kasih karunia-Nya sehingga kita layak di hadapan-Nya. Bawalah kasih Kristus di dunia ini dalam hidup dan kerja kita untuk kemuliaan-Nya. Jakarta mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Salam Menyongsong Tahun Baru 2021. Shalom. Selamat sore kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 53 Jakarta, yang saya hormati Dewan Guru SMA Negeri 53 Jakarta, dan teman-teman sekalian yang berbahagia pada sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, karena atas berkat dan anugerah-Nya, sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam perayaan Natal SMA Negeri 53 Jakarta. Sehubungan dengan perayaan Natal kali ini, saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan pada para guru, serta teman-teman yang telah mengikuti ibadah Natal pada sore hari ini. Saya mewakili rekan-rekan panitia juga sangat berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah membantu pelaksanaan perayaan Natal ini. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kami memakai tempat ini serta fasilitas lainnya. Dan tak lupa juga, saya berterima kasih kepada Ibu Jenny dan Bapak Pendeta Oki Arfianto yang sudah membantu dan mendukung terlaksananya acara ini. Saya secara pribadi sangat berterima kasih atas kerjasama rekan-rekan panitia selama ini. Banyaknya kendala ataupun kesalahpahaman yang kita lewati yang membuat kita hampir menyerah. Satu kata untuk kita semua, bangga.
Saya bangga karena kita bisa melewati segala tantangan dan rintangan yang ada. Kita sama-sama bertanggung jawab dan terbukti kita mampu melewati semuanya bersama. Kami sebagai panitia sempat merasa ragu dengan kendala yang ada. Tetapi karena penyertaan dan kasih Tuhan dan dengan adanya semangat dan perjuangan dari teman-teman, kita bisa melaksanakan perayaan Natal SMA Negeri 53 tahun ini bersama. Dan Tuhan selalu menyertai kami dan memberkati kami hingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Nya. Kami panitia juga berterima kasih kepada semua yang hadir di tempat ini untuk setia mengikuti acara ini. Saya selaku ketua panitia memohon maaf atas kekurangan yang ada dalam acara ini. Akhir kata, saya atas nama panitia mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh melaksanakan Natal Rockris SMA 53 secara online. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik untuk setiap kita. Tuhan boleh memberikan kita kesempatan untuk melayani Dia di hari kelahirannya ini. Walaupun di tengah situasi pandemi saat ini, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita dan semangat kita untuk merayakan Natal. Saya percaya lewat ibadah Natal ini, kita semua diberikan kekuatan dan semangat dalam menyongsong tahun baru 2021. Pada kesempatan kali ini, saya juga mengajak teman-teman Rockris 53 untuk lebih semangat lagi dan giat untuk melayani pekerjaan Tuhan, sehingga Rockris SMA 53 Jakarta bisa lebih maju dan berkembang serta menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk teman-teman di sekeliling kita. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak untuk panitia Natal yang bekerja dengan baik sehingga Natal ini berjalan dengan lancar. Terima kasih juga untuk Bu Jenny selaku pembina Rockris SMA 53 Jakarta yang telah banyak membimbing dan mengarahkan kami. Terima kasih juga untuk orang tua murid yang telah mendukung dan berpartisipasi untuk acara Natal kami ini. Dan terima kasih juga untuk pendeta yang telah membawakan firman Tuhan. Dan terakhir kata, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Yang kami hormati para undangan kami, yang kami hormati orang tua yang hadir, dan yang kami hormati Rockris SMA Negeri 53. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Atas kesempatan ini kita diberi anugerah dan pertolongan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita dapat merayakan perayaan Natal walaupun pandemi COVID-19 berkepanjangan. Namun kita dapat merayakan acara ini dengan baik. Semuanya ini adalah karena kasih dan pertolongan Tuhan yang luar biasa buat kita semuanya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan para undangan kami, mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami, mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada ketua Rockris, membuat acara ini dapat berjalan dengan baik. Saya minta maaf kepada anak-anakku jikalau ada kekurangan saya yang kurang berkenan di hatimu. Dengan perayaan Natal ini, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Marilah kita buat acara Natal ini untuk membangun iman kita masing-masing. Walaupun ada pandemi, kita tidak lemah, tetapi kita kuat oleh karena kasih Tuhan. Untuk itu anak-anakku semuanya, saya berpesan kepada kita semua, jangan kita lemah. Walaupun banyak terjadi pencobaan. Saat Natal ini, beberapa lama kita di rumah
Dan saya banyak membaca, banyak melihat begitu banyaknya orang sedih, mengalami kehidupan pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan. Beberapa bulan yang lalu saya lihat di Medan, ada orang tua, ada nenek yang sangat sayang kepada cucunya. Dia membonceng cucunya jalan-jalan, tapi pada waktu itu, seketika itu juga mereka jatuh dan meninggal. Saya melihatnya dan berapa kali saya tonton itu di Facebook, saya mencucurkan air mata. Tuhan, jikalau saya merasakan itu, mungkin saya tidak mampu, sehingga Engkau menguatkannya Tuhan. Untuk itu anak-anakku, sekali lagi saya bilang, jangan kita goyah. Walaupun banyak pencobaan-pencobaan yang kita lalui, biarlah kita mengandalkan dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita jangan jemu-jemu berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Untuk itu saya tidak panjang mengucapkan kata-kata sambutan pada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di akhir kata saya ucapkan selamat hari Natal buat kita semuanya tahun 2020, dan selamat menyambut tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam perayaan Natal SMA Negeri 53 Jakarta. Sehubungan dengan perayaan Natal ini, saya mewakili orang tua murid mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 53 Jakarta, yaitu Ibu Dr. Anda Sri Rukmini Satiti LPD, lalu kepada Ibu Jenny Gajah selaku Pembina Rokris SMA Negeri 53 Jakarta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Natal tahun 2020 dan para pengurus lainnya yang telah ikut membantu berpartisipasi untuk mensukseskan acara kegiatan Natal tahun ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung suksesnya acara kegiatan Natal pada tahun ini. Sebelum saya mengakhiri kata sambutan pada sore hari ini, apabila ada perkataan yang tidak berkenan, saya mewakili orang tua murid mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya dari perwakilan orang tua murid mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.